cake ya kue saya. Enak banget. Matcha wangi. Sponge cake-nya lembut. Apalagi krimnya. Terus ditambah sensasi kita ngegigit ada cherry-nya, sedikit asam dan manis. Halo, apa kabar semua? Saya berharap semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Nah, kali ini udah bulan Februari lagi nih. Bulan Februari kan namanya bulan kasih sayang ya. Tahun kemarin saya pernah sempet sharing juga yang namanya mouse cake untuk edisi Valentine. Nah, kali ini juga saya mau sharing mouse cake, tapi dengan kreasi yang berbeda. Nah, mouse cake yang kali ini saya mau kita bikin mouse cake dari matcha. Nah, untuk susunannya atau layer-layernya silahkan berkreasi dan akan saya berikan beberapa ide untuk mengerjakan mouse cake dengan matcha. Nah, untuk resep yang saya bagikan hari ini biasanya cukup untuk 2 loyang ya, dengan bentukan yang seperti ini. Karena silikon mold itu banyak banget ukurannya dan bentuknya. Jadi karena Valentine, satu saya bentuk hati dan satu lagi bentuk bulat. Nanti biar ada pilihan juga untuk bagaimana cara menghiasnya. Karena loyangnya satu bentuk hati dan satu bentuk bulat, juga untuk bikin sponge cake-nya saya pergunakan loyang yang pas dengan silikon mold yang kita punya. Satu bentuk hati, satu bentuk bulat. Nanti kalau kebesaran kita bisa trim. Pertama-tama kita bikin sponge cake-nya. Sponge cake-nya bahan-bahannya di sini saya perlu ada 3 butir telur, tapi telurnya saya pisahkan. Merah dan putihnya kita kerjain terpisah. Yang merahnya akan kita campur dengan 25 ml minyak sayur atau boleh dipakai minyak kelapa, pokoknya minyak goreng lah ya. Terus kemudian kita pakai juga di sini nanti dengan matcha-nya yang akan saya larutkan dengan 60 ml susu. Matchanya di sini saya pakai 5 gram. Terus gulanya kita bagi 2, saya perlu 60 gram, tapi saya bagi 2, yang 30 untuk kita ngerjain merah telur dan 30 lagi kita pakai mereng. Mereng itu pasti kita perlu cream of tartar biar konsistensi si putih telurnya atau merengnya stabil. Di situ saya pakai 1/4 sendok teh cream of tartar. Nah, untuk tepungnya di sini saya pakai tepung protein rendah yang biasa untuk cake itu 60 gram. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita larutkan dulu matchanya dengan susu. Sedikit-sedikit ya, agar nanti larutan matchanya tidak banyak mengeluarkan gelembung udara. Setelah campuran matcha larut, sisihkan. Nah, sekarang kita kerjain merah telurnya dulu. Karena ini kecil, saya nggak pakai standing mixer, saya pakai mixer tangan. Kita masukin dengan 30 gram gula pasir. Setelah putih mengembang, masukkan minyak. Setelah tercampur rata, masukkan larutan matcha. Mixer lagi sampai tercampur rata. Terakhir, terigu. Jangan lupa diayak. Aduk rata. Sisihkan. Sekarang kita siap mengerjakan putih telur. Kita mixer. Setelah berbuih, bisa masukkan cream of tartar dan sedikit-sedikit gula pasir.
sampai membentuk soft cake. Sekarang kita tinggal masukin putih telur ke dalam adonan matcha. Bagi 2 atau 3 kali ya. Aduk sampai tercampur rata, sampai ke dasar. Setelah tercampur rata, bisa dimasukin ke loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti atau baking paper sesuai dengan bentuk mold yang akan dibuat. Ketuk loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap. Siap dimasukin ke dalam oven. Ovennya 170 selama 10-12 menit sesuai dengan oven masing-masing. Kita punya sponge cake sedang saya istirahatkan. Nanti kalau udah dingin bisa kita potong atau kita adjust lagi bentuknya sesuai dengan keinginan. Nah, untuk sponge cake-nya bisa pakai rumus yang seperti saya pernah sharingkan, yaitu 4 telur dengan 100 gram tepung dan 100 gram gula. Tapi kali ini kita bikin yang lebih spongy ya, yang lebih lembut. Jadi kita coba ada 2 resep, jadi kalian bisa coba manapun yang kalian mau. Setelah sponge cake kita jadi, sekarang kita kerjakan whipped cream-nya. Whipped cream ini pembuatan mouse cake adalah bagian yang paling penting. Jadi sekarang kita mulai ya. Untuk membuat whipped cream atau sponge cake yang enak, kita perlu juga coklat putih. Kali ini karena kita bikin matcha, jadi saya pakainya coklat putih. Coklat putihnya juga kita cari yang enak. Biasa saya sukanya yang button kayak gini ya. Tapi untuk yang coklat compound juga masih bisa dipakai. Tapi kalau coklat compound nanti sebelum kita lumerin, kita harus sisir-sisir menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih cepat lumer. Nah, ini saya pakai coklat putihnya 450 gram. Akan kita larutkan menggunakan whipped cream. Whipped creamnya di sini saya pakai 400 ml. Dan kita larutkan dengan whipped cream dengan cara dilumerin di atas air ya, atau prosesnya namanya obameri. Nah, ini ada air panas. Akan saya didihkan. Untuk proses obameri ini, usahakan untuk wadah yang kita pergunakan untuk melarutkan coklat lebih besar daripada pancinya, agar uap air tidak masuk ke coklat. Lagi coklat putih dengan whipped cream saya lumerin. Sekarang kita larutkan matcha, karena saya pengen bikin matcha mouse cake ya. Ini saya pakai matchanya 15 gram, akan saya larutkan dengan air hangat 50 ml. Matcha yang sudah saya larutkan, saya sisihkan. Kemudian kita larutkan lagi gelatin. Di sini saya perlu 20 gram gelatin dengan 100 ml air es. Setelah tercampur rata, bisa disisihkan. Setelah coklat putih kita larut, ini bisa kita sisihkan ya, walaupun masih ada sedikit yang belum larut, nanti lama-lama dia akan larut. Coklat putih siap, matcha saya sudah saya larutkan, gelatinnya juga saya sudah belum. Terakhir kita mau kocok whipped cream.
Ini saya pakai totalnya semua 1 liter. Yang 400 tadi saya udah pakai buat nyampurin untuk melumerkan si coklat putih. Jadi yang 600 akan saya kocok sampai kaku. Yuk. Ingat ya, whipped cream itu kita harus kocok dengan kecepatan tinggi. Jadi jangan sekaligus dimasukin. Sedikit-sedikit biar nanti nggak muncrat-muncrat. Selagi coklat putih saya masih panas, gelatin yang sudah di-bloom kita campurkan. Aduk rata sampai semua larut. Setelah gelatinnya larut, bisa kita jadikan satu ke dalam whipped cream. Sampai menjadi larutan yang halus. Kalau sudah tercampur rata, kita kan pengen bikin adonan hijau dan putih. Nah, sekarang kita bagi dulu yang hijaunya kurang lebih 500 gram. Campur dengan larutan matcha. Sisanya larutan putih saya pindahkan ke mangkok dan ditaruh di atas air panas bekas ngelumerin si coklat putih. Karena ini udah ada gelatin ya, biar dia nggak kaku sebelum kita taruh di loyang. Saatnya kita taruh di loyang, karena loyang silikon lunak, lembek, dia nggak firm, jadi kita harus punya tatakan sebelum kita masukkan ke dalam freezer. Bagi adonan secukupnya. Adonan hijau atau adonan matchanya udah saya tuang di loyang di layer pertama. Ini sebelum kita bawa ke dalam freezer. Ini kalau jalan kan goyang. Jadi kita diemin di sini 30 menit. Selama kita nunggu ini diem 30 menit di meja, kita bikin sirupnya yuk. Sirup buah untuk variasi aja, jadi opsional. Tinggal nanti dikreasikan sesuai dengan selera masing-masing. Yuk kita bikin sirupnya. Untuk sirup buahnya saya pakai di sini 1 kaleng buah ceri yang saya pisahkan ini buahnya dengan sirupnya. Nah, untuk sirupnya kita perlu 5 gram gelatin dengan 2 sendok makan air es. Kita blooming dulu gelatinnya. Sisihkan. Sirup buah cerinya kita bisa didihkan. Setelah sirupnya didih, gelatinnya bisa kita masukkan. Pindahkan. Nah, sirup buah udah saya sisihkan ke dalam lemari es. Sekarang saatnya kita ngerjain sponge cake-nya ya. Ini saya trim, saya potong dulu belah 2, kemudian kita sesuaikan dengan bentuk loyang yang kita punya. Cake-nya udah saya trim. Tadi whipped cream hijaunya sudah kita diamkan dulu di suhu ruang biar dia agak sedikit set dan nanti waktu kita bawa tidak goyang-goyang lagi. Sekarang bisa kita tumpuk dengan sponge cake yang sudah kita trim. Gak usah ditekan ya. Dan ini siap kita dinginkan selama 30 menit di dalam freezer.
Saya punya layer pertama dengan sponge cake-nya sudah setengah jam dari freezer dan kita mau masukin layer kedua. Ingat ya, kita punya krim yang putih. Ini harus di bawahnya air panas, tapi jangan dididihin karena kita udah masukin gelatin di sini. Ya, kalau di bawahnya masih panas, dia akan tetap mencair. Sekarang kita mau masukin. Jangan sampai penuh karena saya mau taruh. Tadi kita punya cherry jam. Kita kembalikan lagi ke atas air panas. Seperti juga layer yang pertama, kita biarinin dulu di sini selama 30 menit. Jadi saat kita bawa ke freezer, dia nggak goyang-goyang lagi. Layer keberapa tuh jadinya? Yang pertama hijau, terus sponge cake-nya, terus yang putih. Ini udah saya diemin lagi di dalam freezer 30 menit. Sekarang kita mulai untuk taruh sirup buahnya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau pakai cherry nih, kita mau bikin jamnya sendiri dengan buah yang fresh ya. Misalnya kita pakai buahnya strawberry lah, mau strawberry kayak, mau blueberry, atau mangga, terserah ya. Tapi kan karena buah dia nggak punya sirup kayak si kalengan ini, jadi kita bikin perbandingannya 1:1. Tapi kalau nggak mau terlalu manis, biasanya saya pakai stroberinya 1 kilo, gulanya cuma 500 gram. Kita masak tanpa air, nanti dia akan keluar air. Setelah gulanya larut, kita angkat dari api dan kita tambahkan gelatin bubuk yang beratnya 20 gram. 20 gram sudah di blooming dengan kurang lebih 100 ml air. Terus kita masukin ke dalam jamnya, siap kita gunakan seperti ini ya. Jadi masih ada potongan-potongannya. Nah sekarang karena saya pakai cherry, saya mau masukin dulu ke dalam saya punya mousse cake. Langsung kita tuang larutan mousse cake yang putihnya. Langsung ditutup sama sponge cake. Tekan sedikit biar dia masuk ke dalam. Mousse cake saya selesai, sudah disusun-susun. Jadi ada lapisan green tea-nya, kemudian saya kasih sponge cake, terus kemudian mousse yang putih, kita kasih sedikit kombinasi dengan buah-buahan sesuai selera. Terus kemudian saya lapis lagi dengan layer yang putih, mousse cake-nya. Terus kemudian terakhir saya tutup dengan sponge cake buat dasar. Nah ini harus didiamkan di dalam freezer selama 24 jam baru kita bisa lepas dan nanti siap untuk kita hias sesuai dengan kreasi masing-masing. Lihat mousse cake saya sudah 24 jam ya, saya taruh di freezer dan saatnya sekarang kita lepas loyang dan bagian yang paling menyenangkan, hias-hias mousse cake. Nah hiasannya ini nggak terbatas ya, ada yang macam-macam banget gambarnya atau bentuknya dan kita tinggal beli jadi aja. Untuk yang mousse cake pertama ini saya cuma kasih topping atau coveran hiasannya yang paling simple. Jadi ini kan udah hijau, terus nanti saya cuma taburin dengan matcha powder.
Nah ini, untuk bentuk cake yang kedua, saya mau sharing dengan kalian gimana caranya kita coating dengan coklat. Nah, untuk coatingan coklatnya, kita bisa pakai coklat compound yang sudah berwarna. Kalau dulu-dulu kan nggak ada yang warna, jadi kalau memang kita nggak punya stoknya, boleh pakai coklat putih, lumerin, terus udah gitu kita setelah dia lumer semua, kita angkat, baru kita kasih pewarna yang oil base. Dan nanti kalau mau disiram di atas kue, kita harus ukur dulu suhunya, tidak boleh lebih dari 40 derajat ya. Jadi kalau nggak ada pengukur suhu, kita bisa pegang, suhu kita kan di 36 derajat. Jadi kurang lebih setangan kita, jadi nggak boleh terlalu panas atau nggak boleh terlalu dingin. Yuk kita buka. Nah ini nanti kalau yang nggak rapi, tinggal kita rapikan aja. Dan siap untuk dikasih coklat coating. Selagi menunggu kita mempersiapkan coklat coatingnya, ini bisa kita masukin ke dalam kulkas dulu ya. Nah ini sekarang kita mau lumerin si coklat compoundnya ya. Jadi kalau yang nggak punya warna, coklat compound yang warna bisa pakai white chocolate. Terus seperti biasa disisir, lalu kita lumerin dengan proses Obameri. Setelah coklat lumer, kita ganti ya kocokannya dengan whisk. Tambahkan dengan pewarna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Kocok sampai tercampur rata. Kemudian agar coklat nanti kita taruh di atas cake-nya bisa jalan dengan sempurna, tambahkan dengan air hangat secukupnya. Dan seperti konsistensi yang kita inginkan, seperti ini kira-kira ya. Kekentalannya dan suhunya tidak boleh lebih dari 40 derajat. Kalau nggak punya alat pengukur suhu, tinggal celupkan aja jari tangan kita, dan rasanya nggak boleh terlalu dingin atau terlalu panas. Karena saya nggak punya ruangan ber-AC, jadi saya harus kerjainnya di dalam freezer. Untuk mencegah kondensasi. Kondensasi maksudnya agar kue kita tidak berkeringat dan coklat yang kita tuangkan tidak copot atau tidak nempel ke cake yang mau kita hias. Nah, cake ini saya hias dengan sangat-sangat sederhana agar kalian bisa lihat ya, mulusnya coating coklat. Dan ini nggak saya potong, karena cake ini mau saya buat hantaran untuk pasangan yang merayakan wedding anniversary. Cantik-cantik ya kue saya. Sekarang saatnya saya coba. Ini kalau mau dikirim untuk 1 jam bisa tahan di luar. Jadi setelah itu penyimpanan kita keluarin dari freezer. Terus ada yang mau di glaze atau mau ditaburi panca aja. Terus langsung kita simpan di chiller aja, nggak perlu masukin freezer lagi ya. Luar biasa, enak banget, matcha wangi, bolunya, sponsnya, spons cake-nya lembut, apalagi krimnya.
Terus ditambah sensasi kita ngegigit ada cherry-nya, sedikit asam dan manis. Selamat mencoba di rumah.